Yang sama kita hormati orang tua kita, Wakil Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Indra Gunawan. Yang sama kita hormati Bapak Kabang, Camat, Bapak Lurah, Datuk Bendaharo, anggota DPRD Rokan Hulu, orang-orang tuaku, para asatidah, imam masjid, guru kita, tuan-tuan guru, khalifah, syarifah, ayahanda-ayahandaku, ibunda-ibundaku yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Mari bersyukur pada Allah, bertahmid, memuja dan memuji Allah, bertasbih pada Allah, bertakbir pada Allah. Mudah-mudahan di malam ke-19 Ramadan kita semua yang berhadir di sini mendapatkan kesehatan, mendapatkan keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, dikabulkan Allah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kelak nanti dengan bersolawat kepadanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, kalau jam tangan saya ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 5 menit. Kalau di depan saya jam itu udah jam 3 kurang. Sahur nanti Pak. Iya, lihat udah jam 3. Karena perjalanan dari Kabupaten Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara hampir memakan waktu 11 jam. Semalam kami berangkat, makanya saya pakai double kabin, karena saya tahu betul dari jalan Sibuhuan, Gunung Tua, hancur habis. Pernah saya ceramah ke daerah sini juga, sakit perut saya dibuatnya. Naik Avanza, opak, macam tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bawa orang rumah juga sekaligus sambil jalan-jalan ke pasir. Datang orang rumah, nggak usah goyang napa, nggak usah goyang napa. Siapa yang goyang, memang jalannya begitu. Pelan buat pelan. Akhirnya wah yang bertengkar sama orang rumah. Kalau ini nggak usah lah ikut gue bilang. Jadi mau berangkat semalam dibawa, alhamdulillah sampai. Kemarin saya ceramah juga daerah Labuhan Batu Utara, safari subuh. Begitu saya ceramah, ramai orang datang. Dikira orang Jainuddin MZ turun. Walau udah dilihat orang bukan MZ katanya. Oh ini anaknya, enggak. Ini udah macam atoknya katanya. Kayaknya Bapak Ibu Ndaku, nama saya singkat tepat padat pas macam orangnya. Nama saya Idris, marga saya Aritonang. Makanya apapun yang terjadi aku tetap tenang. Bagaimanapun kondisinya aku tetap tenang. Bukan kapak sembarang kapak, itu kapak bisa membelah kayu. Bukan batak sembarang batak, ini batak berhati Melayu dan pandai merayu. Bapak Ibu Ndaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di sini 1000 suluk Pak Wakil ya. Kalau kami Labuhan Batu Utara tempat doanya para khalifah. Kalau Labuhan Batu Utara hampir sama Rokan Hulu, tak ada lain dan tidak bukan hanya persulukan.
Makanya kalau udah saya hafal persulukan Labuhan Batu seutara sana hampir sekitar 77 persulukan Tarekat Naksabandia. Jadi asal udah mau suluh, itu lapornya sama saya dan saya yang nyampaikan sama Pak Bupati Labuhan Batu Utara. Setiap ada orang yang mau suluh, orang itu nggak usah lagi pening untuk siapkan makannya apanya, langsung dibiayai sama pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Makanya itunya lagi. Nanti sedikit saya ambil, kita bahas nanti masalah Tarekat Naksabandia ini. Bapak Ibu Ndaku yang dimuliakan oleh Allah, ada dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Dalam Quran surah Al-Qadar, turun para malaikat, dengan roh, dengan izin Tuhan mereka, menyampaikan semua urusan-urusan. Kalau dalam kitab tafsir di situ disebutkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril melihat orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, bagaimana orang beribadah, bagaimana amalan-amalan orang yang beribadah. Malaikat Jibril yang dipimpin oleh malaikat Jibril dengan para malaikat lain turun menyaksikan ibadah-ibadah orang. Maka terkadang Bapak Ibu Ndaku yang dimuliakan oleh Allah, ada terkadang menangis terus, tenang, damai hatinya dan bertambah keimanannya, walaupun menetes air mata dalam beribadah sholat tarawih dan lain sebagainya, tapi semakin damai, semakin tenang hatinya dan semakin nikmat rasanya, bahwasanya itu sedang disalam oleh malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril sedang menyalam seorang yang telah seperti demikian rupa. Perasaan kita enak tarawih, perasaan kita nikmat rasa ibadah puasa. Kadang-kadang sedih kita, ya Allah, Ramadan akan berakhir, menangis kita, astagfirullah, nikmat rasanya, bahwasanya malaikat Jibril telah menyelamatkan. Jadi kalau orang Ustaz ada makin malas dia Ustaz sholat tarawih itu, puasa pun makin malas dia Ustaz sholat tarawih itu. Dan kadang-kadang Ustaz sholat pun enggak lagi Ustaz, apakah disalam malaikat Jibril? Enggak, itu disalam sama malaikat Israil. Agarnya hati-hati kita Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3 level orang yang menerima Lailatul Qadar, menerima Lailatul Qadar ini. Yang pertama level orang awam. Siapa ini level orang awam? Level orang awam ini yang tahunya Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang tahunya malam Lailatul Qadar itu adalah bulan keberkahan, yang tahunya malam Lailatul Qadar itu adalah bulan rahmat. Dan ada level khusus. Apa level khusus ini? Bukan hanya pahala yang ia pikirkan, bukan hanya kebaikan rahmat yang ia pikirkan, tapi level khusus ini Bapak Ibu Ndaku yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ia tahu Allah telah turun ke bumi, miliaran para malaikat menyaksikan orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Miliaran malaikat turun dan doa-doa miliaran para malaikat itu mengaminkan orang-orang yang beribadah pada Allah.
sebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah akan merubah keadaan yang tahun ini, menetapkan keadaan yang tahun ini dan tahun yang akan datang. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau berdoa. Bagi orang yang tidak akan mau berdoa, takkan pernah Allah rubah keadaannya tahun ini dan tahun akan datang. Pantas dalam hadis qudsi, yang bisa merubah takdir itu hanya dua. Yang bisa merubah takdir itu hanya dua. Satu, dengan doa. Dua, dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan. Agaknya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agaknya pantaslah orang-orang berbondong-bondong makin akhir Ramadan tuh makin banyak yang iktikaf, makin banyak yang mengencangkan pakaiannya, makin banyak mengencangkan sarungnya. Bahkan hari ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa kalau macam tadi imamnya nikmat rasa kita. Saya bawa kalau gini imamnya nikmat rasa, nggak terasa lelah tuh. Iya. Ada di tempat kami sana udah 23 rakaat. Imamnya macam MTQ. Apa nggak ngutuk orang di belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Orang tuh ngutuk tadi belakang. Gawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tahu lagu kau imamnya tak pernah datang. Maliki Yaumiddin. Kurasa tak sanggup lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cocoknya mati aja kau, jangan kau lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tak sanggup lagi. Ada lagi yang imam tarawih itu udah 11 rakaat. Cepatnya ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Yang lain berdiri, tinggal yang tua-tua sujud. Nenek kenapa nih? Nenek kenapa nih? Nenek kenapa? Tak sanggup lagi, aku udah putus pinggang. Jadi kalau macam tadi nikmat lah. Aku lihat Pak Wakil tadi mungkin semangat sholat itu. Jarang kadang-kadang pejabat kan begitu. Mungkin semangat sholat itu, enak berdiri sedap. Walaupun nikmat rasa seperti itu. Makanya Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan, inilah kenikmatan-kenikmatan. Berarti apakah kita nanti yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Allah. Ada lagi level khusus. Apa level khusus? Ini bagi orang-orang yang sudah tarekat, lebih ma'rifat. Dia tahu para wali-wali Allah, para anbiya, para orang-orang yang bisa melihat bahwasanya roh-roh itu telah datang, bahwasanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu telah hadir semua, melihat roh, para malaikat pun datang, para nabi pun datang. Ini agaknya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Makanya kajian dalam tarekat itu ada namanya mematikan diri sebelum mati. Mematikan diri sebelum mati. Ia bayangkan dirinya sudah mati. Ia bayangkan dirinya dimandikan, ia bayangkan dirinya dikafani, ia bayangkan dirinya dikuburkan, ia bayangkan dirinya disolatkan, ia bayangkan dirinya dikuburkan. Saya rasa kalau semua kita membayangkan diri kita sudah mati, saya rasa takkan ada lagi yang berani berbuat dosa. Tak ada lagi yang berani berbuat dosa. Ini pula kadang-kadang gimana lah, udah susahnya baru ingat Allah, waktu senang lupa Allah, waktu susah baru ingat Allah. Ya Allah, astagfirullah, kalau kau lagu ya Allah, sakit ku rasa ya Allah, nangis. Tapi kalau senang lupa Allah, oh, apalagi mau hari raya, THR udah jalan, semua gaji udah oke, udah hari raya, lupa dia sama Allah. Terawih pun enggak, pergi ke mall, pergi tak kemana belanja, oh tertawa. Pergi ke warung makin tertawa dia. Tinggal sekali tertawa lagi dengan tarikan malaikat Israel itu nyawanya. Tertawa tak tahu dia malaikat Israel itu udah di sampingnya. Mati terus. Makanya ini Bapak Ibu, aku yakin dan percaya. Makanya ada tuan guru, tuan syekh. Saya tanya Tuhan, bagaimana ya Tuhan membawa zikir ini biar tenang Tuhan? Saya Tuhan, berzikir saya 1000 kali Tuhan, tapi zikir itu tak nikmat. Kadang-kadang saya putar tasbih itu Tuhan, kadang-kadang 2000 kali habis duha, kadang-kadang 2000 kali habis tahajud, kadang-kadang tak nikmat Tuhan. Rasa-rasanya tasbih ini mau lemparkan Tuhan. Bagaimana rasanya Tuhan biar nikmat? Tuhan guru itu ngomong sambil senyum dia, Ustaz, walaupun ustaz seorang guru, harus adanya guru kita lagi. Begitu menerima tarekat Naqsabandiyah, letak zikir itu di mana menyebutkan Allah, 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 baru nikmat rasa. Pantas kata Tuhan murid itu, Ustaz, apa yang biasa kau lakukan, nanti itulah yang biasa kau lakukan sebelum engkau mati. Apa yang biasa kita lakukan Bapak sebelum mati, nanti itulah yang biasa kita lakukan. Biasa kita baca Al-Quran sebelum mati, kita sudah baca Al-Quran, atau dalam keadaan mati, dalam keadaan baca Al-Quran kita mati. Biasa kita berzikir sebelum mati, kita sudah berzikir, atau dalam keadaan berzikir kita mati. Pantaslah tarekat Naqsabandiyah tiada hari tanpa berzikir Allah, 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 Allah. Sebelum mati mereka sudah berzikir. Ada kadang-kadang dalam keadaan berzikir mereka mati. Biasa kita bersedekah sebelum mati, kita sudah bersedekah, atau dalam keadaan bersedekah kita mati. Biasa kita berdakwah sebelum mati, kita sudah berdakwah, atau dalam keadaan berdakwah kita mati. Lihat para orang-orang jauhlah majelis-majelis taklim. Yang penting mereka berdakwah, mengajak orang sholat ke masjid, apapun kata orang untuk mereka. Yang penting mereka sudah berdakwah. Sebelum mati mereka sudah mendakwahkan, atau dalam keadaan berdakwah mereka mati. Biasa kita berjudi sebelum mati, kita sudah sebelum mati kita berjudi, atau dalam keadaan berjudi kita mati. Biasa kita melaga ayam, mengadu dong, mengadu ayam, melaga ayam, mengadu ayam. Sebelum mati kita adu ayam ini dulu baru mati. Ada dalam keadaan mengadu ayam kita mati. Biasa kita mabuk sebelum mati,
mati kita mabuk atau dalam keadaan mabuk kita mati. Biasa kita berzina, sebelum mati kita berzina atau dalam keadaan berzina kita mati. Sholatlah di hadapan anak, nanti anak akan sholat di hadapan kita. Ke masjidlah di hadapan anak, nanti anak akan ke masjid di hadapan kita. Berkata yang baiklah di hadapan anak, nanti anak akan berkata yang baik di hadapan kita. Berkata buruklah di hadapan anak, nanti anak akan berkata buruk di hadapan kita. Bukalah aurat di hadapan anak, nanti anak akan buka aurat di hadapan kita. Berbantahlah di hadapan anak, nanti anak akan berbantah di hadapan kita. Makanya dituntun semua dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya ini Al-Quran petunjuk jalan yang lurus dan pemberi kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Agaknya semua ada dalam Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira? Kenapa Rasulullah naik ke Gua Hira sampai terus dia bermunajat dalam Gua Hira beberapa malam? Karena dia merasakan bahwasanya keadaan pada saat itu luar biasa, keadaan itu yang membuat hatinya tidak tenang, yang terus-terus melihat keadaan lahir wanita itu harus dibunuh hidup-hidup. Lahir wanita, siapapun perempuan yang lahir harus dibunuh dengan hidup-hidup. Bahkan dakwah itu semakin kacau. Makanya dalam Gua Hira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kedatanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, dipeluknya Muhammad. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Aku tidak mampu untuk membaca, kata Muhammad. Terus didekapnya lagi, terus dipeluknya lagi, sampai lemas ini Muhammad. Bacalah. Sampai 3 kali, bacalah. Dan diajari malaikat Jibril, dituntutnya dari Muhammad membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Langsung pulang Nabi Muhammad, dia jumpai istrinya. Sampai di rumah, dia ceritakan kepada istrinya, dan dia langsung merasa merinding kedinginan. Khadijah, ya wahai Rasul, tolong selimuti aku. Khadijah, ada apa denganmu? Aku sebenarnya bahwasanya aku tadi telah bertemu dengan malaikat. Aku rasa itu malaikat, Khadijah. Aku rasa itu malaikat. Dia mengajari aku, mau bacalah Iqra. Aku tidak mampu tuh diceritakannya semua apa yang sedang terjadi. Menggigil. Agaknya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3. Yang pertama, Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, bahwasanya di Lauhil Mahfuz ini Al-Quran terjaga, dapat dijaga karena Al-Quran itu mulia. Bal huwa Qur'anun Majid. Al-Quran itu mulia dan tak pernah mendustakan. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Semua sudah ada ketetapan, semua sudah ada ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran ini. Baru yang kedua, Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini tempat para malaikat yang setiap harinya 70.000 malaikat melaksanakan sholat di Baitul Izzah. Itulah langit dunia. Dan dari Baitul Izzah turunlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
perantaraan malaikat Jibril. Makanya ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan lagi kita ragukan lagi Bapak Ibu aku baca Al-Quran ini. Jangan lagi kita ragukan. Semua ada dalam Al-Quran tentang ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, berdamailah antara kedua. Semua ada dalam Al-Quran. Tentang pernikahan ada dalam Al-Quran. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Semua ada dalam Al-Quran. Masalah fitnah semua ada dalam Al-Quran. Masalah su'udzon semua ada dalam Al-Quran. Makanya hari ini Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah, usah urus urusan orang lain. Hari ini urus urusan. Dalam Al-Quran adalah kum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku dan agamamu, agamamu. Kau usah urus urusan orang lain. Ini urusan orang lain pun tidak diurusnya. Urusannya tak pernah diurusnya. Laki orang lain diurusnya, lakinya tak pernah diurusnya. Bini orang lain diurusnya, bininya tak pernah diurusnya. Aib orang lain diurusnya, aibnya tak pernah diurusnya. Anak orang diurusnya, anaknya tak pernah diurusnya. Orang tak sholat diurusnya, dia tak sholat tak diurusnya. Makanya hari ini Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan inilah kita dididik dalam Ramadan ini untuk meninggalkan yang lain-lain semua, yang buruk-buruk itu semua. Makanya kalau saya katakan Pak Wakil, Ramadan ini ada yang puasa ular, ada yang puasa harimau, ada yang puasa bebek, ada yang puasa kucing. Puasa ular mana? Asal terletak tidur. Puasa bebek mana? Pantang melihat air, mau mandi saja kerjaan. Puasa harimau mana? Puasa harimau. Puasa harimau asal puasa lagi mau marah aja bawaannya. Abah. Puasa kucing mana? Puasa kucing. Mau makan saja kerjaan. Makanya macam tadi mau buka kita itu Pak Wakil, sebenarnya enak mau dinikmati. Iya. Makanya kata Rasul, makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Mau nikmati semua ada. Ini mau dinikmati. Ada lagi apa tadi kuliah? Ini mau dinikmati. Ini Ustaz kata Pak Wakil, nikmati Ustaz. Ini ciri khas kami. Ku nikmati. Dia pulang apa-apa ketenangan-tenangannya. Walaupun nggak apa kali cocok lain aku pikir, menyentuh enak, pula aku pikir nikmat rasanya. Kulihat juga tadi kulai lemak tuh, mau aku hajar mau sholat lagi, cuma nanti aku pikir. Begitu ku nikmati tadi, alhamdulillah, nikmat rasanya udah enak aku nikmati. Makanya agak kenyang kali ku rasa, makanya aku pun takut disuruh Ustaz kita tadi imam balik aku pun jauh-jauh lah ke sana. Nanti disuruh imam gawat ini ku pikir. Tarik ini gue pikir, makanya gue pun agak-agak menjauh ke sana. Nikmat rasanya. Makanya hari ini pun berapa lagi lah Ramadan ini kan sudah malam ke-19 Ramadan. Jangan tinggalkan Ramadan ini, jangan sia-siakan Ramadan ini. Iya, kalau besok kita masih hidup, belum tentu kita masih hidup Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu kita masih hidup. Coba lihat tahun yang kemarin, yang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tak boleh tarawih itu rame-rame, tak boleh banyak-banyak. Coba melihat Bapak hadirin apa yang menjadi renungan bersama. Sedih kita. Hari ini hilang, sudah mulai hilang pandemi COVID itu. Tapi lihatlah, malam pertama yang ramai, meludak sampai keluar. PKM masih pun sibuk menyiapkan luar. Malam kedua mulai maju usapnya. Malam ketiga hancur. Ini untunglah malam ke-19 Ramadan ini pun kurasakan ada datang Pak Wakil ini. Karena Pak Wakil datang, ayo Pak Wakil datang. Kalau enggak hancur, itu aja lah macam tadi bila orang-orang itu lah nanti. Subhanal malikil maut, subhanal malikil maut. Itu aja lah tengok-tengok orang kita aja ini. Macam tadi agak tenang Bilal sama imam. Agak ramai ini dia karena Pak Wakil datang. Besok tengoklah besok sunyi ini enggak ada Pak Wakil lagi. Makanya ini hari ini Bapak Ibu Bundaku. Makanya kau usah sibuk-sibuk
membuat kue lebaran bu. Sayang itu ibundaku, beli aja sekarang, beli jadi. Sayang ibadah kita, besok belum tentu kita masih hidup. Buat aja 3 macam aja bu, gak usah banyak-banyak macam. Sampai 20 macam pula kue lebaran bu. Mulai dari kue bangkit, kue telungkup, kue telentang, kuping gajah, kuping kucing, segala kuping lah di situ. Ini gak usah banyak-banyak bapak ibu daku. Buat 3 macam aja, buat 3 macam aja. Apa di Ustaz? Buat aja kacang tojen, kue bawang, kembang loyang. Udah itu aja. Mudah-mudahan nanti irit itu. Mudah-mudahan hari raya nanti yang banyak hadir nenek-nenek semua. Datang nenek itu kasih kue bawang nggak bisa, kan irit. Datang nenek itu kasih kue kacang tojen nggak bisa, kan irit. Datang nenek itu kasih kembang loyang nggak bisa, kan irit. Makanya ini Bapak Ibu Bundaku, saya ibadah-ibadah Ramadan kita hari ini Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah. Tak tahu kita apa nanti yang akan terjadi. Coba lihat hari ini serangan-serangan Israel dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Coba lihat hari ini bagaimana mereka tidak nyaman sholat. Kadang-kadang sholat itu kemudian dikepung mereka sholat. Mereka pun tidak nyaman beribadah. Kita di Rokan Hulu nyaman. Walaupun tak ada safari Ramadan, tapi lihat safari sendiri Pak Wakil Bupati, safari dia. Macam tadi alhamdulillah Pak Wakil datang, kata orang-orang tua kita tadi. Jawaban Pak Wakil itu masih jawab, selagi saya masih sehat, Tuhan, selagi saya masih diberikan kesehatan, kapanpun saya diundang, insya Allah saya siap datang. Agaknya lihat, tidak ada perubahan. Macam-macam kemarin itu juga nih, tidak ada perubahan. Paling perubahannya bertambah ganteng semenjak jadi wakil bupati itu hanya bertambah putih. Hanya perubahan. Kalau kemarin agak hitam, kenapa? Sibuk kampanye. Jadi kena terik matahari. Makanya hari ini Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran ini kita jadikan, jangan dijadikan jadi 3 macam Al-Quran ini. Coba lihat, dijadikan jadi akad nikah. Tapi kalau tak dibaca, akhirnya perpisahan, perceraian. Al-Quran ini dijadikan jadi sumpah, semua disumpahi pakai Al-Quran. Tapi tak dibaca, dia tak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Baru yang ketiga, Al-Quran dijadikan, ditaruh di atas kepala orang mati. Tapi tak ada bacanya. Orang cerita di luar, yang mati itu ditaruh di atas kepalanya. Yang kita takutkan nanti orang mati itu yang duduk, dia yang baca Quran. Makanya ini Bapak Ibu Bundaku yang dimuliakan oleh Allah, malam 19 Ramadan ini anggota DPRD datang. Insya Allah keberkahan Ramadan ini, malaikat Jibril pun datang menyalami kita, merasa merendih kita terus menerus. Disalam, tengoknya anggota DPRD, didoakan malaikat 2024 jadi lagi dia, tengoknya. Iya tengoknya. Hari ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau aku Pak Dewan udah terobat, aku mau aku lagi caleg-caleg. Alah aku kemarin kalah. 1000 jamaah setiap Jumat, 1000 jamaah setiap hari Minggu. Semua sholat tasbih, sholat duha, semua yang dikerjakan. Begitu mau pemilihan berapa suaraku? 1 Pak katanya. Nggak tolak lagi ini, nggak ampun, nggak sanggup saya lagi ini, saya pikir. Makanya hari ini menjadi renungan bersama-sama kita Bapak hadirin yang dimuliakan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan keberkahan buat kita semua. Bayangkan, disinilah semua urusan-urusan itu akan ditetapkan oleh Allah. Yang hari ini, tahun ini, bahkan tahun yang akan datang. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril, bahkan menyampaikan semua urusan-urusan, perkara-perkara. Apa hari ini yang terjadi? Dia berdoa, minta pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. Bermohonlah mereka kepadaku, apa yang mereka minta akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Makanya ini Bapak hadirin, makanya doa orang yang puasa hingga berbuka takkan pernah ditolak oleh Allah.
Doa orang yang berpuasa hingga berbuka tak pernah ditolak oleh Allah. Berarti doa orang yang berpuasa itu makbul. Makbul. Makanya kegembiraan orang yang berpuasa itu diantaranya yang pertama yuftir ketika berbuka, karena doanya makbul. Makanya sunnah hukumnya kita lihat makanan itu, kita lihat untuk berbuka itu, kita duduk di situ, luar biasa pahala. Ini pula kadang-kadang enggak, udah mau berbuka baru datang, jalan sambil cari-cari takjil, putar sana. Udah berapa menit lagi deh? 5 menit lagi ya, udah baru datang. Udah tinggal berbuka. Alhamdulillah. Kadang-kadang kurang keberkahannya itu. Tapi kalau macam tadi mah enak. Begitu buka udah mulai. Begitulah kira-kira. Kok bisa Ustaz, udah lama aku praktekkan itu. Sedap melihat. Cuma hati-hati jangan macam di televisi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Pikirannya udah aja. Allah buka dan minum. Rupanya belum teliti apa yang sedang terjadi. Rupanya ngaji. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupanya belum lagi berbuka. Makanya inilah Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda-ibundaku, pertahankan terus puasa, pertahankan terus tarawih, pertahankan terus amal-amal kebaikan. Bahkan tidur orang yang berpuasa pun sangat dianggap ibadah. Tidur orang puasa dianggap ibadah. Makanya nikmat di puasa ini, apapun yang kita lakukan dianggap ibadah. Ibu menyiapkan sahur untuk suami, itu ibadah yang luar biasa. Menyiapkan buka puasa untuk suami dianggap ibadah luar biasa. Itu jihadnya ibunda-ibundaku. Nanti Allah yang akan bayar itu semua. Ini pula kadang-kadang suami masak apa deh, mau apa kurbannya, mau masak apa, mau masak apa. Ya apa yang ada lah, ya udahlah diam aja lah, situ bagus, gak usah tanya-tanya. Gak pakai mau capek awak, bukan mengerti apa. Inilah awak pembeli raya. Sampai sekarang belum ada terpikir sama membeli baju hari raya aku. Abang gak terpikir. Yang abang tahu tuh anggota abang aja lah, karyawan abang aja yang abang tahu tuh beli baju rayanya. Tiba suami abang, anak-anak istri abang, suami abang gak abang pikirkan kemana itu. Orang hantam jadinya. Makanya ini tinggalkan hari ini ibundaku yang dimuliakan oleh Allah. Makanya yang saya takutkan Pak, kadang-kadang maunya kadang-kadang Pak, suami dilihatnya istri orang, gemetar jantungnya. Tiba ditengoknya istrinya sendiri, kumat jantungnya. Istri dilihatnya suami orang, bahagia rasanya. Tiba dilihatnya suaminya sendiri, macam biawak lah muka itu. Makanya hari ini usah lagi seperti itu Bapak Ibu Daku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga ibadah kita. Ada kadang-kadang orang puasa tetap jalan tapi sholat macet. Padahal sholat itu yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Jangan tinggalkan ibadah sholat. Sibuk orang itu di rumah, udah enggak sholat, yang tahunya nonton berjamaah. Datang si ayah, putar TV One, datang si mama, gantilah dek, gantilah bang, kata si mama. Dia mau nonton apa lagi? Aku mau nengok siaran apa? SCTV, putar SCTV. Datang sana gadis, udahlah ya. Adik pun mau nonton apa lagi? Indosiar, aku menangis. Putar lagi Indosiar. Datang si anak muda, putar lagi Global TV, melihat apa? Bola. Datang lagi si anak yang paling kecil, ganti. Adik mau nengok apa? Upin Ipin, MNC-TV, putar lagi Upin Ipin. Terakhirnya datang nenek dari kamar. Kamu ganti sana, ganti sini. Aku juga mau nonton. Nenek mau nonton apa? Siaran ngaji. Mana? Siaran ngaji gak ada, Nek. Ada. Mana tuh remote? Remote apa yang diambil tuh nenek? Dipencetnya meletup tuh TV. Makanya hari ini Bapak Ibu Daku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ini semua Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya yakin dan percaya Pak Wakil terus seperti ini. Yang Pak Wakil lakukan selalu doa-doa masyarakat pasti akan tercurah terus menerus.
Saya di Labuhan Batu Utara, saya terus mendampingi Bupati Labuhan Batu Utara, Wakil Bupati Labuhan Batu Utara. Kadang-kadang tahulah masyarakat, kadang-kadang dikira orang itu sombong, kadang-kadang dikira orang itu seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Makanya silaturahim ini terus dijalankan. Itulah yang membuat hati mereka, itunya lagi kebahagiaan bagi mereka. Itulah kebahagiaan mereka. Nanti tak dapat PKH sibuk, tak dapat PLT sibuk, ribut. Inilah awak tak dapat PLT. Kalau tahun lalu dapat, ini tak dapat awak. Dulu 600.000, ini tak dapat, 300.000 lah dipotong. Bukan tahu apa yang terjadi, asal ngomong saja. Asal ngomong, tak dapat. Sama, udahlah. Kalau tahun lalu dapat, hari ini tak dapat, udahlah. Berarti yang dipilih-pilih mana yang dapat. Samanya itu, saya dulu waktu yang 6 bulan yang lalu, waktu yang COVID lagi besar-besarnya, saya dapat PLT 600.000 karena nggak ada jadwal ceramah, dimasukkan sama apanya, camatnya, masuk saya di situ. Tiba udah ceramah, hilang nama saya, nggak ada lagi. Kalau hilang Pak apa saya bilang, kalau kami sedang Pak Kepala Desa, kalau hilang nama saya, udahlah Ustaz kan udah ceramah terus katanya, masa mau dapat terus, udahlah. Hari ini yang kemarin dapat PK ini tak ada lagi. Mungkin hari ini sudah ada CCTV. Berarti kemarin ibu belum sempat mengkredit sepeda motor. Hari ini udah ibu kredit lihat mereka. Berarti udah sanggup. Udahlah. Gak usah lagi kita ribut hari ini. Gara-gara minyak makan sibuk. Udahlah. Hari ini itulah, dulu COVID menjadi tantangan sama kita. Kita sabar, kita ikhlas. Coba lihat akhirnya membuahkan hasil yang indah. Hari ini dibolehkan semua. Coba lihat. Pesta boleh, kegiatan hari besar Islam boleh. Dulu udah sempat nggak boleh, diperbolehkan lagi. Hari ini sudah diperbolehkan. Ini kan menjadi kebahagiaan bagi kita. Hari ini minyak makan sulit, minyak makan susah. Kami sana minyak makan susah carinya. Saya bilang udahlah. Dulu pun payahnya cari minyak makan. Dulu masa-masa dulu. Minyak makan bekas itu yang dipakai, udah itu simpan, besok itu lagi goreng, besok itu lagi goreng. Ini mengingatkan sejarah. Gak usah, dulu pun gak ada gas LPG, dulu kompor sumbu. Sebelum ada kompor sumbu, biasa pakai kayu api. Saya ingat dulu almarhum mak saya, setiap menghidupkan api dipanggil saya, hidupkan dulu. Embus lah itu. Kadang-kadang gak mau hidup, capek aku mau hidupkannya. Makanya agak minta muka aku gara-gara mau itu situ. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, semua itu ada hikmah yang Allah berikan. Maka rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran inilah pantaslah. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini pembawa kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai. Makanya kalau udah seperti ini kan enak kita. Nikmat rasanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita Bapak hadirin. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Kabilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami jugalah yang akan menjaganya. Dijaga Allah Al-Quran ini. Tak pernah ada berubah. Tak pernah ada tambahan-tambahan ayat demi ayat. Semua sudah diatur dengan rapi dan semua sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah Al-Quran. Kayaknya hari ini Bu, bagus-bagus kita baca Al-Quran. Ini pula kadang-kadang begitu ndak wirid kadang-kadang sedih kita melihat wirid orang itu Pak masih lagi baca Yasin udah cerita. Baca Yasin udah cerita. Yasin datangnya dia Kak. Wal Qur'anil Hakmana innaka laminal mursal itu ala shiratim mustaqim. Kok berani dia, kok berani katanya nggak berani datang. Tengok. Oh protot dia takut dia kan. Ditundira qauman ma undira abahum fawqam. Masih juga cerita. Sampai tahlil pun gitu juga Pak. Sampai tahlil la ilaha illallah. Panas kan Pak. La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Enggak ada rupanya kipasnya. La ilaha illallah. Jangankan kipas AC-nya pun ada
adanya. La ilaha illallah. Kok nggak dihidupkan? La ilaha illallah. Tahu lah kau listrik mahal, pelit. La ilaha illallah. Lebarnya kak rumahnya, luasnya rumahnya. La ilaha illallah. Iya, rumah yang luas, hati sempit. La ilaha illallah. Jadi apalah makanannya nih kak? La ilaha illallah. Apalagi langganan. La ilaha illallah. Apa langganan? La ilaha illallah. Apalagi lupis. La ilaha illallah. Kok tahu kakak lupis? La ilaha illallah. Membeli daun semalam aku tengok. La ilaha illallah. Entah lontongnya. La ilaha illallah. Enggak lupis. La ilaha illallah. Lontong. La ilaha illallah. Lupis. La ilaha illallah. Lontong. La ilaha illallah. Lupis. La ilaha illallah. Lontong. Kalau nggak percaya kau lihat ke dapur, tengok ke dapur, tengok ke dapur. La ilaha illallah. Udah kau tengok udah. La ilaha illallah. Lupis kan? La ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah berarti lontong. La ilaha illallah. Enggak juga. La ilaha illallah berarti nasi bungkus. La ilaha illallah. Enggak juga. La ilaha illallah. Jadi apa? La ilaha illallah. Gawat. La ilaha illallah. Mengapa gawat? La ilaha illallah. Gawat. La ilaha illallah. Mengapa gawat? Kerupuk dibungkus. Sama itu kadang-kadang. Masuk kaum bapak, oh di rumah yang mewah, ada jabatannya, tahlilnya pun langsung masuk 3. Kocak tahlil kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makanannya wah? La ilaha illallah. Apalagi nasi kotak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba di rumah yang sederhana, lemah tahlil, tak ada masuk 3, masuk 2, masuk 1 saja. La ilaha illallah. La ilaha. Apa makanannya wah? Bubur. Tiba wirid di tempat yang satu lagi parah, tak ada suara, kepala saja memutar. Apa makanannya wah? Gawat. Apa makanannya wah? Gawat. Mengapa gawat? Tak tahu tuan rumah hari ini gilirannya salah koordinasi. Jadi nggak ada makanannya, nggak ada. Makanya hari ini Bapak Ibu Dagu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kembali Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayolah Bapak kita muliakan Ramadan ini. Nanti hari ini kita tadarus. Nanti berakhir Ramadan ini juga kita harus tetap tadarus. Karena itulah nanti yang akan membawa kita Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan menjaga kita. Apa yang biasa kita lakukan, nanti itulah yang biasa kita lakukan. Biasa kita baca Quran, nanti sebelum mati kita sudah baca Quran baru mati. Ada yang kadang-kadang Pak, biasa dia berjudi sebelum mati dia berjudi dulu baru mati, atau dalam keadaan berjudi dia mati. Ada sampai jam 3 malam dia di warung main dam batu yang kuplak, tak tahu dia malaikat ngecorongin udah di samping. Begitu mau dilemparkannya satu lagi, pluk, pegang tangannya, dibawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas dilihat gak ada lagi, udah meninggal dunia. Genggaman tangan masih ada genggaman tangan ini. Capeklah perawat ini membuka-buka tangannya, dibukalah satu. Ternyata bala 6 tuh belum turun. Rupanya gara-gara bala 6 tuh kamu kemana dilemparkan. Agaknya hari ini Bapak Ibu Dagu yang dimuliakan oleh Allah, agaknya ayo kita jaga ini semua Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nanti kita yang akan menyesal kita nanti Ibu Dagu. Kenapa kita kemarin tidak membaca Al-Quran? Kenapa kita kemarin tidak mempelajari Al-Quran? Makanya hari ini kesempatan itu masih ada, pergunakanlah kesempatan itu. Pergunakan kesempatan ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Rokan Hulu bisa memberikan yang terbaik. Kalau kami di sana ya alhamdulillah Labuhan Batu Utara udah ada guru maghrib mengaji, maghrib menjelang isya itu udah ada gurunya, disitulah anak-anak tuh diajarkan. Untuk apa? Biar anak-anak tuh teringat dekat dengan masjid. Biar apa? Biar ramai jamaah tuh, disitulah diajarkan.
diberikan walaupun intensifnya 300.000, 500.000, yang penting ada. Kita doakan Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kalau tidak kita yang memuliakan Al-Qur'an ini, siapa lagi yang akan memuliakannya? Kalau tidak kita yang memuliakan Al-Qur'an ini, siapa lagi yang memuliakannya? Cuma macam tadi Bapak hadirin, nikmat rasanya kalau macam imam tadi begitu ya Allah. Nikmat rasanya kalau begitulah anak-anak kita enak memimpin. Bukan hanya ustaz nih, masih banyak ustaz seperti itu nanti. Lain imam zuhur, lain imam asar, lain imam maghrib, lain imam isya. Enak kita. Yang muadzin tuh kalau begitu indah-indahnya suara, lain zuhur, lain asar, lain maghrib, rasa nikmat kita. Masuk zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak pas baca bacaan ayat TB. Sudah apa? Begitu kan enak. Masuk lagi ajan asar, hayya 'alas shalah. Masuk lagi subuh, nikmat rasanya kalau seperti ganti-gantian aja tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar, enak awak kalau begitu. Nikmat rasanya. Ini tak ada yang begitu Pak Wakil, sempat macam di kampung-kampung kami sana lah. Susah lah. Ada lagi yang ajak yang muda-muda itu kalau udah subuh pasukan yang tua-tua lah. Ajalato udah gigi gak ada, napas sesak yang ada. Ayolah sana. Tengok ke kanan gak ada yang datang. Ayolah sana. Tak ada yang datang. Begitu ngambil hayya 'alal falah sesak napas atau itu. Hayya falah, makin ditariknya makin sesak. Hayal, makin sesak. Tak ada lagi penutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada penutupnya lagi. Baru semua ke masjid nyaksikan apa yang terjadi. Ternyata atau sudah terlentang di sini. Atau kenapa? Kau tanya lagi aku kenapa? Udah tahu nama aku dah tua, napasku sosak. Kau tanya lagi aku, marahnya tohnya. Memang gak ada otaknya kamu. Makanya hari ini Bapak Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang harus saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu dan malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan seperti membalikan telapak tangan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Bukan seperti membalikan telapak tangan ibundaku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang penting datang malam Lailatul Qadar. Yang penting di malam-malam ganjil aku sholat, mudah-mudahan aku yang dapat. Saya teringat Pak Wakil, waktu saya imam sholat, begitu mau selesai tarawih yang 8 rakaat, perasaan saya tinggi, menggigil. Ya Allah, akulah dapat malam Lailatul Qadar. Begitu witir, makin menggigil. Tadi kok panas, ini kok menggigil. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu pun panjang ku buat. Allahumma inna nas'aluka bil imani kamilin wa bi faraidika mu'addin. Pikir udah aku udah dapat malam Lailatul Qadar, udah siap waktunya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah siap, udah bubar. Rupanya AC ditaruh orang di belakang. AC duduk yang main kecil, rupanya didudukkan. Alah saya pikir. Kadang kita tidak tahu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mana tahu kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Entah Adinda Aprizal Gunawan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Karena baru menikah. Lailatul Qadar tadi yang dapat nanti. Makanya hari ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bukan seperti membalikan telapak tangan. Jaga ibadah puasa kita, jaga tarawih kita, jaga sholat kita, jaga tadarus kita, jaga tahajud kita, jaga perkataan-perkataan kita. Itulah yang cara-cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini puasa jalan, gosip jalan. Oh kakak tahu nggak kakak ceritanya? Maaf, aku lagi puasa. Kan enak. Kak, tahu kakak tadi malam ceritanya bertengkar tuh orang itu? Tahu kakak ceritanya? Maaf, aku lagi puasa. Ini enggak. Kakak tadi malam bertengkar orang tuh kak. Tahu kakak ceritanya? Wih, janganlah sekarang ya dek, jangan sekarang ya dek. Kakak lagi puasa. Ntar malam aja lah ceritakan. Sama aja. Makanya hari ini Bapak Ibu Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mengejar malam-malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita semua inilah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah tetapkan tahun ini kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Bahkan Allah jaga kita, keluarga kita dari segala bala, dan semoga Allah pertemukan nanti kita di hari raya Idul Fitri. Karena yakin Bapak hadirin, Idul Fitri ada dua tangisan nanti. Pertama, tetesan air mata, tangisan kebahagiaan. Yang kedua, ada tangisan kesedihan. Mana tangisan kebahagiaan? Tangisan kebahagiaan di Idul Fitri itu dia bisa bertemu dengan keluarganya, dia bisa saling bermaaf-maafan, dia bisa bertemu dengan seluruh sanak famili keluarganya. Sedangkan tangisan kesedihan, mana tangisan kesedihan? Orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia sayangi sudah dipanggil oleh Allah, menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tangisan kesedihan. Jadi kalau sudah sedemikian rupa, bagaimana caranya Ustaz? Bapak hadirin, kata Imam Ghazali, berbakti sama orang tua bukan hanya dituntut masih hidup saja, tapi lebih dituntut lagi kepada yang sudah meninggal dunia. Kita dituntut untuk berbakti. Bagaimana caranya? Yang pertama, ighfir lahu, terus mohonkan ampunan untuknya. Apalagi di malam 19 Ramadan ini, kita tahu malam keampunan yang Allah berikan. Terus beri yang kedua, apa yang kedua? Setelah mohonkan ampunan, yang kedua, ayo teruslah, terus menerus sambungkan silaturahimnya, jangan sampai terputus. Nanti hari raya Idul Fitri datang, walaupun dalam kesedihan orang tua tak ada, keluarga orang-orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita, temui mereka, sambungkan terus silaturahim. Inilah ibunda-ibundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah 1 jam saya rasa Pak Wakil itu sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan kita, nanti ada lagi mau melanjutkan tadarusnya, ada lagi yang mau mengkhatamkan Al-Qur'annya. Kita doakanlah semoga OPD Pak Wakil Bupati di malam 19 Ramadan ini Allah jaga, Allah lindungi kebijakan-kebijakannya, Pak Dewa, semoga Allah jaga, dan seluruh kita yang berhadir di sini, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurasa ini saja dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada pantun mengatakan, katanya, Gundurwo berlari-lari, mak lampir kemarin sudah naik haji. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali, karena kakiku pun tak tahan lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana, nanti tercucuk Pak, bahaya. Mahal perobatannya. Gunung Krakatau, Gunung Sinabung, Gunung Kelut, Gunung Selamat, Gunung Merapi, Gunung Meraung, itulah nama gunung-gunung yang sudah meletus. Memang itu yang sudah meletus. Yang terakhir dari Medan ke Pancur Batu, sehingga sebentar membeli rambutan, berpisah sementara waktu. Insya Allah kita pasti akan dipertemukan. Yang jomblo biarlah jomblo, pasti bertemunya itu di pelaminan. Jangan lupa ketik rek spasi Idris Aritonang, kirim ke 0812 6573 8028. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.